Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali di pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, gagasan pokok, dan gagasan pendukung pada teks lisan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang teman-teman siapkan bukunya dulu ya. Buku paket Bupena 4A dan alat tulis. Jika ada hal-hal yang penting, kalian boleh mencatatnya. Video pembelajaran kali ini bersumber dari buku Bupena 4A halaman 51, 60, 64, dan 68. Teman-teman tahu apa artinya teks lisan? Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Kali ini kita tidak akan membaca teks, tapi kita akan mendengarkan teks. Teks lisan sama seperti teks pada umumnya. Dia juga mempunyai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ketika kita membaca sebuah teks, gagasan pokok dan gagasan pendukung ditemukan dengan cara membacanya dengan seksama. Tetapi berbeda dengan teks lisan. Ketika kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan, kita harus mendengarkan bacaan secara seksama. Berbeda dengan teks pada umumnya, teks lisan dapat kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dengan cara menyimak. Menyimak artinya mendengarkan secara seksama apa yang orang lain bacakan atau yang orang lain bicarakan. Contoh menyimak adalah misalkan kita mendengarkan guru menerangkan di depan kelas, guru membacakan cerita, orang membacakan dongeng, atau kita sedang menonton berita di televisi. Ketika menyimak sesuatu, kita harus fokus. Kalau kita tidak fokus, kita tidak akan mengerti apa yang orang lain bacakan atau orang lain ceritakan. Jadi misalkan seperti ini, kalian dengan seksama menyimak penjelasan dari Bu Rizka, itu juga termasuk menyimak, ya. Kalau kalian tidak fokus, kalian tidak akan mengerti apa yang Ibu bicarakan. Contohnya, Ibu akan membacakan teks di halaman 51 ya. Kalian boleh mendengarkannya. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan berbagai jenis rasa hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Tadi Ibu sudah membacakan sebuah teks. Nah, dari teks tadi kita menemukan kalimat utama, salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Itu kalimat utama. Nah, kita bikin menjadi gagasan pokok. Jadi gagasan pokok sumbernya itu dari kalimat utama ya teman-teman, jangan lupa. Kita buat menjadi gagasan pokok, misalkan menjadi makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan, ya. Lalu kalimat penjelasnya ada 1, 2, 3. Penjelas yang pertama, wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Kita bisa buat menjadi gagasan penjelas atau gagasan pendukung, misalkan menjadi makanan tradisional memanjakan wisatawan. Kalimat penjelas yang kedua, makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Nah, itu kalimat penjelas. Lalu, kita akan buat menjadi gagasan pendukung.
kita sederhanakan lagi ya kalimat yang tadi. Makanan tradisional memiliki beragam jenis rasa dan penyajian. Lalu ke kalimat penjelas yang ketiga. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti pabeda hingga kudapan seperti getuk. Jadi, gagasan pokok yang ketiga adalah jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Nah, ketika menyimak, sulitnya adalah kita lupa. Nah, untuk menangani lupa tersebut, kita harus menyiapkan kertas dan alat tulis ketika menyimak. Sehingga ketika guru atau si pembicara yang membacakan teks tersebut menerangkan hal-hal yang penting, kalian dapat mencatatnya. Jadi kalian tidak akan lupa. Nah, kalau kita membacakan enak, tinggal tinggal menggarisbawahi kata-kata yang penting. Nah, kalau menyimak, kita harus mencatat bagian-bagian yang penting. Dengan mencatat hal-hal yang penting dapat membantu kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Ketika kita sudah mendapatkan rangkuman dari apa yang dibicarakan orang lain atau dibacakan orang lain, kita dapat membuatnya menjadi gagasan pokok atau gagasan pendukung, lalu kita tinggal membuat ringkasan ceritanya dari gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut. Kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan ringkasan? Ringkasan adalah penulisan atau penyajian secara singkat dari teks asalnya. Ringkasan teks memang lebih singkat, namun ceritanya atau intinya tidak boleh berbeda dengan cerita asalnya, jadi harus tetap sama. Jadi yang harus kalian ingat, ringkasan cerita adalah cerita yang lebih singkat dari cerita asalnya yang didapatkan dari peta pikiran, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Teman-teman, tugas kali ini kalian harus membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung, lalu ringkasan ceritanya ya. Ini akan Ibu bacakan teks yang berjudul Rendang. Rendang adalah masakan tradisional dari Indonesia. Rendang adalah masakan daging yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Rendang dimasak dalam waktu yang lama menggunakan rempah-rempah dan santan. Rendang dapat bertahan lama hingga berminggu-minggu jika kita memasaknya dengan benar. Nah, sekarang kalian cari gagasan pokok, gagasan pendukung, lalu buat ringkasannya. Sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas.